Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan sehingga berjumpa dengan bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan usia kita bukan sekedar bertambah, tetapi bertambah dengan penuh keberkahan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, agama ini tidak pernah menyuruh kita untuk melupakan urusan dunia ini. Bahkan Al-Quran di surah Al-Qasas ayat ke-77 dengan tegas mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu daripada dunia itu. Ayat ini kemudian kita tafsirkan, bahkan kita praktekkan dan kita amalkan dalam bentuk berbagai cara supaya kehidupan dunia ini, kehidupan dunia kita pribadi masing-masing itu semakin baik. Contohnya misalnya, kita meningkatkan keprofesionalan, skill. Kita ikut pelatihan A, B, C. Kita ikut peningkatan kemampuan, ya, ikut ini, ikut itu. Semua itu kita lakukan, bahkan ada yang berbayar, kita ikut, kita bayar. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengikuti pelatihan itu, satu, orang semakin percaya dengan kualitas pekerjaan kita. Sertifikat keahlian itu menjadi bukti bahwa orang ini memang layak untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, karena sertifikat keahliannya menunjukkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan profesional yang meningkat dibuktikan dengan sertifikat tadi, maka kemungkinan juga pendapatan kita ikut naik. Dan yang ketiga tentu saja kepercayaan orang, ya, prestis kita juga akan semakin melonjak, ya, naik di hadapan manusia yang lain. Kira-kira begitu, ya. Kuliah S1 tidak cukup, naikin jadi S2. S2 tidak cukup, naikin jadi S3. S3 sudah selesai, cari profesor guru besar. Ya, tanpa kita sadari, boleh jadi semua proses tadi itu adalah bagian dari kita untuk meningkatkan yang tadi kita diskusikan. Nah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu bersemangatnya manusia ini untuk mengejar yang kemudian setelah didapat belum tentu itu akan bertahan lama dan pasti akan ditinggalkan. Nah, sayangnya dan sangat memprihatinkan jika kemudian kehidupan akhirat itu oleh sebahagian kita itu tidak diiringi dengan progres peningkatan, usaha-usaha meningkatkan skill persiapan menuju akhirat. Jadi kita merasa cukup misalnya dengan tata cara sholat kita yang ilmunya kita dapat dari masa kecil dulu. Ustaz, saya sudah sholat, saya sudah tidak perlu lagi buka buku-buku pelajaran sholat. Oh, tidak bisa. Orang terus meningkatkan tata cara sholat dia. Kalau misalnya gerakannya sudah oke, ya, sudah lurus misalnya rukuknya, ya, kecuali misalnya dia ada kendala tertentu, tapi diupayakan untuk lurus, ada hadis-hadisnya, ya. 7 tempat untuk sujud, ya, 7 bagian untuk sujud, itu sudah dia penuhi. Wudunya juga sudah keren, sudah oke, sudah sampai di pergelangan tangan, bukan sekedar basah saja. Maka yang perlu dipertanyakan lagi, naikkan skillnya, khusyuk atau tidak. Ini bagian dari supaya kita seimbang, meningkatkan skill dunia, skill akhirat juga harus
naikkan supaya kita adil. Adil kepada diri kita, adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran terhadap tidak adilnya kita dengan akhirat, hanya fokus kepada dunia, itu diingatkan oleh Allah di surat Ar-Rum ayat 7. Jadi hafalnya enak. Kalau di Al-Qasas tadi 77, Ar-Rum ayat 7. Tinggal hilangkan 7 yang pertama. Jadi ayat 7 dan 77. Apa kata Allah di surat Ar-Rum? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka ngerti betul kalau bicara urusan dunia. Wahum anil akhirati, tapi untuk perkara akhirat hum ghafilun, mereka lalai. Imam Hasan Al-Basri ketika ayat ini turun mengomentari dengan komentar kayak begini. Demi Allah, kecintaan seseorang dari manusia itu kepada dunianya benar-benar mencapai batas yang tak terperikan. Sehingga ketika misalnya dia sedang membolak-balikan mata uang dirham di tangannya, sambil bolak-balik, ini kata Imam Hasan Al-Basri, orang itu bisa menceritakan apa isi kandungan logam, berat kandungannya, di mana dibuatnya, kapan dibuatnya, sejarahnya. Dia bisa bicara semua itu. Hanya bicara soal uang logam. Padahal kata Imam Hasan Al-Basri di ujung kalimatnya, dia masih belum bisa melakukan sholat dengan baik. Jadi begitu fokusnya, pakar betul dia, memang pakar ahli logam barangkali. Ya, wajar dia bicara logam dari A sampai Z. Tapi sayang kata Imam Hasan Al-Basri, sholatnya bagaimana? Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi yang barusan kita baca kemudian ditutup dengan kalimat wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka terhadap perkara akhirat mereka lalai. Kita berhenti sejenak di sini. Coba kita dengarkan ayatnya baik-baik. Wahum, mereka, anil akhirah, terhadap perkara dunia, terhadap perkara akhirat. Hum, mereka, ghafilun, lalai. Jadi ada dua kata hum di situ, betul? Ada dua kata hum. Padahal kalau seandainya kata hum itu dikurangi satu saja, misalnya bunyinya nanti jadi begini. Wahum anil akhirati ghafilun, mereka terhadap perkara akhirat lalai, itu sudah cukup. Maksudnya sudah tersampaikan. Tapi kenapa Al-Quran tidak mau begitu? Al-Quran mengulang kata hum dua kali. Imam Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Asy-Sya'rawi, mengatakan untuk ayat itu, kata Imam Tafsir Asy-Sya'rawi, kalau Allah mengatakan wahum anil akhirati ghafilun, mereka terhadap perkara dunia lalai, boleh jadi kelalaian yang dimaksud itu datangnya dari luar. Jadi keadaan orang lain, apapun itu yang membuat orang ini lalai. Tapi ketika kemudian digunakan 4 ayat, wahum, mereka, anil akhirati, terhadap perkara akhirat, hum, mereka, ghafilun, lalai, maka kata Imam Asy-Sya'rawi, kelalaian yang Allah maksud itu datangnya dari 2 tempat. Datang dari luar dan datang dari dalam diri orang itu sendiri. Apa itu? Tidak peduli, tidak mau ambil perhatian, menganggap sepele, menganggap itu bukan hal yang penting. Dan itulah yang kita khawatirkan dan kita tidak mau. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena khutbah Jumat ini adalah Jumat yang singkat waktunya, maka mari kita tutup khutbah ini, dengan mengulang ayat yang paling pertama. Surat Al-Qasas ayat 77. Kenapa diulang? Karena khotib tadi hanya mengambil sepotong ayat di tengah-tengahnya. Tidak utuh khotib mengambil ayat. Maka tanggung jawab khotib untuk membaca ayat ini dengan lebih sempurna. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Maka kejarlah, carilah bagian akhiratmu yang telah Allah tetapkan. Ayatnya, ngomongnya pertama kali bunyinya adalah kejarlah akhirat. Sudah sampai di situ, baru lanjut.
wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam proses engkau mengejar akhiratmu itu, jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupakan nafkahmu untuk anak istrimu. Jangan lupakan kewajibanmu untuk orang tua. Jangan lupakan kewajibanmu untuk tetangga dan lain sebagainya. Lanjut. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia seperti mana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan bikin kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita tutup khutbah kedua ini dengan sama-sama berdoa. Berdoanya khawatir tidak diterima karena maksiat kita, tetapi juga kita barengi dengan perasaan yakin bahwa Allah itu maha penerima taubat dan Allah akan terima doa kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina ya Allah warhamhuma ya Allah kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma izzal islama wal muslimin. Allahumma ansur islama wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi Palestin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.